Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah metode numerik. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Farul Ramadan, Skorini Nur Hasanah, Felix Ricardo, Gebi Vici Utami, dan saya Ridho Ilham Fauzan Baraseda. Kali ini kami akan menjelaskan tentang metode terbuka. Namun sebelum masuk kepada materi, kita jelaskan dulu tentang biseksi. Metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear. Ide awal dari metode biseksi adalah metode tabel di mana areanya dibagi menjadi n bagian, sementara dalam metode biseksi membagi range menjadi 2 bagian saja. Nama saya Muhammad Farul Ramadan dari Prodi Informatika D10421911003. Yang pertama, kita membuat def fungsi fx dengan mengembalikan fungsinya. Di dalam def ini, fx diinputkan dari user. Nah, pertama kita membuat variabel x1-nya dulu. Nah, variabel x1-nya tadi itu sebagai a, x2-nya sebagai b, y1-nya sebagai f x1, dan y2-nya sebagai f x2. Kemudian menghitung nilai y1 dan y2, di mana di sini y1 adalah fa dan y2 adalah fb. Nah, setelah itu kita membuat kondisi yang tidak memiliki akar ketika hasil dari y1 dikali y2 lebih dari 0, maka akan dicetak tidak memiliki akar persamaan. Nah, jika kondisi if di atas tidak terpenuhi, kita akan masuk ke for untuk menghitung jumlah iterasinya. Oke. Selanjutnya, jika kondisi if di atas tidak terpenuhi, maka kita akan masuk ke for untuk menghitung jumlah iterasinya. Iterasi dengan menggunakan biseksi dengan range 1 sampai 11. Kemudian kita cari nilai xh-nya dengan membagi 2 jumlah dari x1 dan x2. Kemudian kita tuliskan fungsi dari fh, fx1, fx2-nya. Jika biseksi sama dengan 9, maka xh2 sama dengan xh. Oke. Perkenalkan, nama saya Felix Ricardo, NIM D10421911011. Selanjutnya, ketika nilai mutlak Y1 lebih kecil dari 0,000001, maka proses akan berhenti. Jika YH kali Y1 lebih kecil dari 0, maka nilai X2 sama dengan XH. Untuk menentukan toleransinya, jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka nilai X1 sama dengan XH. Kemudian kita tampilkan N, A, B, Xn atau nilai X atau nilai tengah, FA, FB, dan FCN, dan juga menampilkan akar persamaannya dengan pembulatan 5 angka. Selanjutnya berikut adalah keluaran dari hasil program. Berikut adalah contohnya. Masukkan persamaan fungsi X adalah X pangkat 3 kurang 7 kali X tambah 1, dan nilai masukan A 2,5 dan nilai masukan B 2,6. Tampilan outputnya yang memiliki akar persamaan 2,57119 dan 2,57129. Berikut adalah hasil grafik dari perhitungan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Gebi Vici Utami, NIM D10421911012. Berikut adalah gambaran full dari codingan metode biseksi, dan hasilnya dari ini dapat kita lihat grafiknya. Lalu kita lanjut pada metode terbuka, yaitu Newton-Raphson, ialah metode pencarian akar suatu fungsi fx dengan pendekatan suatu titik di mana fungsi fx mempunyai turunan. Metode ini dianggap lebih mudah dari metode bagi dua atau bisection method, karena metode ini menggunakan pendekatan satu titik sebagai titik awal. Semakin dekat titik awal yang kita pilih dengan akar sebenarnya, maka semakin cepat konvergen ke akarnya. Nah, dapat kita lihat di sini menggunakan import yang berfungsi untuk multi-file, maksudnya yaitu kita dapat memanggil file lain dalam satu modul yang berbeda, ataupun kita menggunakannya sebagai modul. Nah, dapat kita lihat di sini linspace, plot, grid, dan show ialah untuk membuat grafik terdapat pada modul tersebut. Jadi nanti pada hasil outputnya akan dikeluarkan bentuk grafik.
Saya Sucorini Nurhasana akan melanjutkan dari slide yang sebelumnya. Di sini kita akan membuat fungsi yaitu def f dengan meretrunkan x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 20 dan akan dibuat juga def turunan f yang akan meretrunkan 3x pangkat 2 dikurang 3. 3x pangkat 2 dikurang 3 adalah turunan dari x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 20. Selanjutnya kita akan membuat fungsi lagi, def Rabson. Di sini untuk menentukan x-nya yaitu fx dibagi dari turunan fx sehingga diperolehlah nilai x selanjutnya. Dan jika i-nya kurang dari iterasi, maka proses tersebut akan diulang-ulang sebanyak jumlah iterasinya. Kemudian jika nilai mutlak x1 dikurang x dibagi x1 kurang dari ketelitian, maka akan di break, proses akan dihentikan. Jika tidak, maka akan dicetak sudah mencapai iterasi maksimum. Selanjutnya akan dicetak nilai dari akar persamaannya yang diperoleh dan juga pada iterasi keberapa dan ketelitiannya juga akan ditampilkan. Kembali lagi bersama saya Ridho Ilham Fauzan Baraseda. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Pada slide kali ini kita akan mendefinisikan x0 sama dengan float dan akan kita meminta inputan pada user dan juga nilai teliti yang kita definisikan sebagai float, dan kita juga akan meminta masukan pada user. Di bawahnya kita terdapat nilai n yang berupa integer. Kita akan meminta masukan pada user juga. Dan di bawahnya kita definisikan Rabson dalam kurung x0. Pada slide berikutnya kita akan lihat x0 diinput sebagai 2, kemudian error atau ketelitian diinput dengan 0.000001, kemudian pada iterasi maksimum kita masukkan 10. Akar persamaannya adalah 3.0809 pada iterasi ke-6 dengan ketelitian 6.191929613494458 dan seterusnya. Di bawahnya kita dapat melihat grafiknya, di mana grafik ini mendefinisikan apa yang terjadi pada output tadi. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, itu semata-mata dari kami, dan jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk menonton video ini.